sahabat kita, Sobat Ambyar, ibaratnya toko perhiasan berjalan. Bukan kan, nanti kan kita mau photoshoot. Bukan. Sini dong, lihat dong Karen, lihat dulu. Coba, lihat dari atas. Aku flexing, ya. kamu juga harus flexing mobil baru kamu. Benar. Iya kan, orang kaya baru memang. Rian memang. Saya memang orang kaya baru, seperti kamu kan suka deketin orang kaya baru. Guys, kasihan Mas Rian deh. Kenapa? Kasihan. Kok kasihan sih? Iya. Jangan gitu dong. Iya. Sini apa-apa ya, namanya juga kalau punya. Ada jerawatnya lagi di jidatnya. Memang kalau aku ada jerawat di jidat. Tapi memang kenapa? tuh ya, kita tuh kalau memang berpacaran ya pilih-pilih. Dengar, kalau Rian punya mobil baru, coba lihat anting yang dipakai sama Karen. Ini Udah lagi dari kemarin, King. Udah dari kemarin. Itu baru lagi, Kak. Iya, baru beli di warung ular. Tapi keren. Tapi gini nih, hari ini kita memang harus dandan berbeda nih Sobat Ambyar ya. Karena hari ini kami berempat mau melakukan photoshoot untuk sebuah cover majalah. Wah. Tuh. Ya. Majalahnya kalau masyarakat di Jawa Barat pasti sudah mengenal nama majalahnya Mangle ya. Apa majalah apa Mang? Apa majalah Mangle? Majalah Sunda adalah majalah Sunda. ya. Dengar ya, kalau Kenapa? kita itu nanti akan mengadakan photoshoot yang itu yang akan untuk di vote karena kita mau masuk di kolaborasi American Music Award. American Television Award. American Television. Jadi situ ada semua kategori dari seluruh negara. Pokoknya tolong doakan kami berempat photoshoot hari ini setelah live dilancarkan Pagi-pagi Ambyar, ya. Sama ya. kalau kita ini photoshootnya sekalian kita JR buat foto prewedding. Iya sayang yang habis ditolak cintanya. Sobat Ambyar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Kabarnya ini kan pasangan mama dan juga anaknya. Anaknya katanya mau foto prewedding lagi nih. Sudah punya anak, tapi memang sudah berpisah dari suami. Tapi kabarnya lagi dekat dengan pria baru di dalam hidupnya. Dan kabarnya anak mau nikah kagak boleh sama emaknya. Wah, apa alasannya kita hadirkan? Ini dia Mama Isdalia dan juga Nadia Mustika. Cantik I love the style. Ya ini tuh kayak bukan style-style mama-mama loh. Ini kayak namanya papa kok ada di sini. Cakep. Papa mama juga tambah cakep. Iya. Gila. Tapi Dewi juga, gue lagi bilang sama Ujus setiap kali gue bilang, si Dewi diapain ya kok cantik. Kalau janda itu memang tambah cantik. Enggak, mungkin dia aku tahu rahasia kita tuh ke pengisi acara tuh artis-artis tuh. Mungkin kalau Teis udah malas, udah capek ya. Kalau kita masih menggebu-gebu, kita begini terus tiap hari. Di mana King? Kalau King Nasar di mana? Kalau aku Pelabuhan Ratu, Sukabumi. gitu, ya. Jadi aku kalau Aku di Kalimalang. Oh iya. Lu bukannya ke beberapa negara gitu. Kalimalang. Kalau DP? Dewe, Gunung Kawi. Iya, Gunung Kawi. Kalau kamu sayang di mana? Kalau aku Gunung Agung. tapi kayak gini Ini udah kita berempat, Udah ada, ya. kita berempat senang banget Mama datang ke sini Nadia mengucapkan. Mustika juga. Terima kasih. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambyar, katanya Nadia Mustika ini sudah go public dengan adik iparnya Larissa Chow. apa? Kalau yang satu ini ya aku sih setuju aja karena kan memang dia punya waktu dan juga perhatiannya banyak kan. Pantesan mama pakai baju tulisannya gentlewoman gitu. Iya mah, mahal banget. Perempuan itu harus gentle ya Maya. Bukan gentleman. Kalau lu mah kegentelan. Kita mau kasih lihat bagaimana kedekatan Nadia Mustika dengan adik ipar dari Larissa Chow. Ini dia. Mana sih coba Nadia Mustika bisa kenal dengan seorang Iqbal Rosadi? Kalau untuk awal kenal ya dikenalin sama Larissa. Oh, sama Larissa Chow. Ya kayak kalau misalkan dia ketemu sama suaminya ya aku ikut-ikut. Oh, kamu ikut. Ya. Terus Mau nggak mau ketemu lah. Ya ketemu. Terus ada benih-benih Terus gitu. kalau pertama juga aku kayak ngerasa ngeklik aja gitu. Perdana dengan selama 2 tahun aku menjanda terus ketemu laki-laki tiba-tiba kayak ngeklik Kliknya aja. itu kan pasti ada intens komunikasi, tukar-tukaran nomor handphone misalkan. Grace ya? Ya, habis langsung dari ketemu itu langsung tukeran nomor telepon. itu dijodohin apa gimana sih? Kenapa Ma? Enggak, si Karen bilang kayak siapa? Siapa sih Ren yang gitu? Oh gitu. Udah tukeran nomor telepon. Sama siapa? Tukeran nomor sama siapa? Gak pernah ngasih nomor telepon gua sama cowok, gak pernah. Awas
aja ya. Cowok aja yang tanya nomor telepon gue ke teman-teman gue pada ngasih. Kan gua bilang ketempuhan deh karena Wih nggak usah GR, cowok juga WhatsAppin lo paling minta sumbangan. Kita mau lihat ini ada satu artikel ya buat seorang Nadia Mustika. mulai go public inti potret Nadia Mustika dan adik ipar Larissa Chow yang sedang jatuh cinta. Ini kan dikenalin, tapi kalau menurut aku nanya sama mama deh, mama pasti jujur nih. Kalau dikenalin tuh kadang intensi orang tuh beda-beda. Ada mau ngenalin sebagai teman biasa, ada yang ngenalin memang pengen sengaja mau jodohin. Kalau menurut mama saat itu gimana? Enggak sih, kalau aku bilang sih dia pasti gini, kakaknya siapa namanya Ikram, mungkin Ikram ngajak pas ketemuan tuh ngajak si adiknya Iqbal kan gitu. Nah mungkin gue nggak tahu dia belum ketemu Larissa soalnya kan, atau mungkin Larissa yang berniat mau menjodohkan atau bagaimana nggak tahu juga. Kok kenapa dia pacaran ngajak-ngajak dia gitu kan? Terus pakai ngajak adiknya. Nah karena perginya sering, akhirnya mungkin berdua kan lagi pacaran, dia kan masa jadi obat nyamuk kali kan? Jadi ngobrol mungkin ya. Setelah ngobrol ini ono kucrut kan? Timbullah percikan. Karena nggak berempat double date itu enggak. Ada sakit. Terus ada sakit mah pasti. Sakit kan anak kecil ya sayang. Enggak, ini teman juga dibawa. Tapi oke, udah pacaran belum sih? Kalau udah pacaran berapa lama? Ya kalau untuk pacaran sih kita mah enggak, kita saling sama-sama mengenal aja dulu. Untuk bertiga ya, sekarang aku tuh bertiga. Sayang-sayangan. Ya gak apa-apa kalau panggil-panggilan mah atuh. Oh udah panggil saya, oh. Tadi tuh di video. Nadia tuh tipenya kayaknya bukan pacaran, ta'arufan gitu ya. Ya kenalan aja. Nggak, jangan taruh udah deh ah. Kenapa? Kenapa Ma? Boleh Ma? Kenapa? Nggak, maksudnya kalau taruh kan kesannya kan kayak nggak terlalu mengenal pasangan. Aku selalu bilang sama Iki, sama anak-anak gue deh, ya kan. Iya. Nggak, kenal dulu, tahu dulu dia marahnya kayak apa. Betul. Pacaran tuh yang paling penting adalah pasangannya pernah marahnya seberapa dahsyatnya dia. Yes. Dan apakah pasangannya bisa menerima itu. Betul. Dan yang paling penting adalah aku selalu bilang gini. Nikah sama siapa aja tuh nggak akan ada yang sama. Bagaimana menerima kekurangan pasangan itu akan awet. Betul. Lu jadi pengen peluk sama Indalia di pagi ini. Kenapa? Bagaimana cara menerima kekurangan orang? Emang itu jarang orang menerima kekurangan orang. Jarang tuh maunya yang untung-untung aja. Makanya kenapa kalau orang lagi pacaran marah-marah bawanya putus ya gitu. Kayak siapa? Kayak siapa? No. Gini aku kasih tahu ya, kalau perempuan selalu bilang putus-putus misalkan itu karena dia pengen perubahan dari yang laki. Kalau laki-laki kalau misalkan putus ya benar-benar putus. Jadi jangan sampai kalau perempuan udah kita cerai, udah kita putus, itu jangan didengar sama laki-laki. Kalau gitu. perempuan ya. Kalau ntar tiba-tiba lu minta putus diputusin bener. Nggak pernah mah, aku diputusin bener, cari lagi mah. Ya, memang ujungnya begitu. Bilangnya nggak mau cerai, padahal ya akhirnya ujungnya diceraiin juga kan. Ada sebabnya yang tidak bisa diceritakan. Tapi mungkin mama tadi kasih tahu kayak gitu juga usah taaruf karena memang sudah punya pengalaman sehingga ya udah saling kenal dulu. Kalau dulu tuh soalnya kan sama Iki kan ta'aruf, tapi akhirnya jadi tidak mengenal bagaimana sifat dan bagaimana pasangan. Tapi itu kembali lagi pada pilihan masing-masing pastinya ya. Apapun yang diambil tentunya juga pasti tahu yang terbaik untuk diri masing-masing. Pengenalan dulu seperti apa, karena ta'aruf juga pasti ada pengenalan lebih lanjut lagi. Tapi kalau misalnya buat seorang Nadia Mustika sendiri, sempat ada merasa insecure nggak sih? Karena dekat dengan seorang pria, dia belum menikah kan, masih single sampai dengan sekarang ya, belum pernah menikah sama sekali. Ada perasaan insecure nggak sih kalau dari Nadia? Ya sempat ada sih, karena kan aku juga punya anak gitu. Dia apakah bisa menerima Syaki apa enggak? Tetap itu sih, kalau misalkan dari awal aku ngelihatnya dia udah gak bisa menerima, ya aku juga gak bakal. Oke. Tapi dianya juga fine? Iya. Oh, dianya fine, berarti udah ada hubungan omongan serius nih kalau begitu. Ya kan pendekatan ke anak-anak juga dulu. Sayang sih, kalau dia sayang ke Saki. Kemarin nganterin ke rumah aja, dia pulang Saki nangis. Ikut Aku pengen ngikut ya Ma. Tapi kalau keluarga dia, kamu baru ketemu sama Ikram aja atau sudah sama keluarga? Kalau aku selama kenal ini, aku hampir seminggu beberapa kali ketemu keluarganya. Lebih intens aja sih sekarang. Komunikasi juga tiap hari. Jalan ketemu juga sering, sengaja biar untuk lebih tahu gimana keluarganya. Oh, jadi sama keluarganya udah ketemu? Udah. Gimana respon keluarganya? Baik banget sih.
Karena ke satu juga kakaknya Ikram ini kan dia juga dapat janda anak satu juga. Terus ini juga mungkin dia mikir kenapa ya nasibnya anak gue kenapa dapat janda kali gitu. Gak apa-apa janda rasa perawan. Enggak apa-apa, enggak belum ada juga orang yang tapi enggak semua. Daripada perawan rasa janda. Enggak kelihatan Tapi juga sih kamu alhamdulillah potongan sih janda. terima. Enggak kelihatan orang kalau yang enggak tahu kamu janda orang enggak tahu. Kan banyak juga alasan orang menjanda bukan karena memang dari dianya, tapi memang menjadi pilihan terbaik aja gitu kan. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ini kedekatan dan juga kebersamaan antara Syakib, putra dari Nadia Musika dan juga Iqbal. Kita mau kasih lihat ya, ini dia. Romantis banget. Banget ya. Syakib itu kalau deket sama orang baru tuh gampang gak sih Nadia Musika? Sebenarnya gampang, siapa aja mau sebenarnya gitu. Apalagi kan mungkin kalau sama Iqbal aku lebih sering ketemu, jadi lebih semakin lengket aja gitu. Tapi pasti Nadia kalau ngeliat kayak begitu pasti agak ser-seran gitu. Gitu ya. Aja gitu ya mudah-mudahan sih ya bener sayang sama anak gitu. Jangan sampai kayak cuman pengen dapetin ibunya doang deketin anak gitu. Perempuan itu kalau gampang mudah jatuh cinta tuh deketin anaknya aja dulu. Iya betul. Ya biasa gitu. Oh gitu. Iya. Telepon aku mana? Aku mau nelfon Gegep, anak Dewi Persik. Mana? Lagi sekolah, Mana? lagi sekolah. Oh, lagi sekolah. Tapi kalau buat seorang Nadia Musika sendiri, perubahan buat kamu secara pribadi ya, setelah Iqbal hidup dalam diri kamu. Perubahan yang pasti aku juga sebenarnya bukan dari ada Iqbal, dari ada mama sih, harus rubah passionnya, harus stylist apa segala macam lah gitu, harus memperbaiki diri, mempercantik diri biar suami gak kabur apa segala macam gitu. Pokoknya lebih, apalagi aku dia lebih cerah ceria manja. Jadi yang kemarin terakhir itu dia kabur karena kamu tidak mau mempercantik diri apa gimana? enggak juga sih. Enggak juga, tapi maksudnya mungkin aku juga diajarin. memperbaiki diri dari sifat Iya, aku yang maksudnya kemarin. diajarin sama mama supaya jadi Betul. perempuan yang packagingnya bagus. Betul, tapi suami juga harus membuat bagaimana istri supaya mau berdandan setiap hari di rumah. Suami juga harus ada juga effortnya. Karena kan perempuan, karena laki-laki kalau udah keluar kan yang dilihat perempuan-perempuan rapi. Apa iya nyampe di rumah lihat perempuan berdasar terus? Iya benar, setuju. Kalau lihat perempuan pulang kayak gini, lelaki mana yang mau kabur? Nggak akan ada coba. Nanti kalau misalkan datang, jangan Nadia, kamu besoknya pakai baju Halloween. Halloween. Ya, nanti datang lagi. Mulai. Pakai baju suster. Mulai. Wi, nggak setiap malam itu malam Jumat Kliwon loh, Wi. Tapi kalau Iki, nah Rizky gimana tuh sebagai ayahnya dari Syakib ngeliat kedekatan Syakib dan juga Iqbal, pria yang lagi dekat dengan kamu. Ada komentar? Semalam sih ketemu nggak ada komentar apa-apa ya? Nggak ada sih. Selama ini kalau udah tahu ya mungkin nggak tahu juga ya dia tahu apa enggak ya kalau Iki bukan ketemu Iki ketemu Iqbal. Oh iya. Iki semalam ke rumah mama dan Ngapain? pembahasan kayak itu calonnya apa gimana nggak ada. Ke kamu nggak nanya? Nggak nanya. Kalau ke mama nanya nggak? Iki? Enggak. Bohong kelihatan nanya. Enggak kata Nazar ngapain kata Nah, Iki ngapain ke rumah Mama Is? Ngapain ketemu kamu? Ya memang suka ke rumah mama. ketemu Syakib lah. Ketemu anak. Gimana sih? Mama, coba Mama kan deket sama Iki. Emang Iki kenapa nggak ada sih? nanya-nanya tentang Nadia Musika. Coba tolong di close up wajah Mama Is Dahlia. Kita lihat ya. Sobat Ambiar, tolong di close up. Coba kameramen. Nggak, abis itu Mama Is, jawab dengan jujur. Disuruh baca pakar ini ya. Mikroekspresi. Jawab dengan jujur, apakah Rizky tidak mempertanyakan masalah Iqbal yang sedang dekat dengan sang mantan istrinya Nadia Musika yang merupakan ibu dari anaknya? Enggak belum, tapi Iki juga udah tahu kalau Nadia udah punya temen deket gitu. Tahu dari siapa, Ma? Ya kan katanya udah kamu tuh, nah ya kan kalau mama kan nggak terlalu ngeliat sosial media kan, taunya tuh anak-anak mah Nadia masuk Lambe Tura ngapain kata gue gitu kan. Oh sama Iqbal ya udah sih. Lagian sih kalau aku sih bilang gini, anak-anak ini kan masih muda ya, dan mereka juga kan pisahnya udah 2 tahun. Aku bilang udah pada move on, kalau mau pada cari pasangan, tapi kalau bisa jangan pada buru-buru nikah. Iya. Ih, Ma, mendingan langsung buru-buru nikah, Ma. Nggak usah, Kayak lu cerai mulu. Tergantung lakinya, Ma. Sama, kita kasih lihat dulu ya, ini artikel dari Mama Is Dahlia, mungkin juga buat seorang Dewi Persik juga ngaruh nih kayaknya kalimatnya nih. Nadia Musika akui serius dengan Iqbal Is Dahlia. Jangan buru-buru. Ya, aku bilang ke dia sama Iqbal juga nggak usah buru-buru karena lebih baik mengenal sifat satu sama lain daripada pengen cepet-cepet karena nafsu. Anak muda kan biasa ya suka nggak pikir panjang.
Daripada cepet umurnya sebentar, lebih baik Mah nafsu mah. pacarannya lama tapi long lasting. Oh, Rian denger, jangan nafsu Ya lu, banget. ya saking jangan buru-burunya Pengennya udah umur buru-buru. 40 berapa lu udah mau 50. Lu jangan salah ngomong deh, Karen. Gue ngomong ke siapa bukan ngomong buat gue ngomong buat Rian. Sabar. Jangan lupa itu kalung sama. Gue kalau main ke rumah sini ya pagi-pagi kayak udah jogrek lu. Bahasa Indramayu jogrek lu ngerti gak? Gak berisik ya? Ma, tapi respon Iqbal ketika Mama bilang jangan terlalu terburu-buru. Dia cuma senyum aja lihat-lihatan, nggak tahu deh. Apa karena pengen lagi pengen Aku cepet aja ya? setahun pengen cepet, apalagi dia udah 2 tahun. Ya beda dia sama lu mah beda. Beda dong yang disamain. Tapi Mama kan menganggap Nadia Musika sudah sebagai anak sendiri. Kalau menurut Mama secara pribadi melihat sosok Nadia Musika, apa yang harus dipertimbangkan? Apalagi sih yang kira-kira harus dipersiapkan Nadia Musika untuk rumah tangga ke depannya? Enggak, kalau mama sih sebenarnya mah contohnya kalau mau belajar Iqbal tanya sama papa. Suami aku. Ya. Karena papa itu kan pada saat menikah, gue udah punya kakak salsa. Dan aku bilang sama Nadia, kalian lihat betapa ngebondingnya kakak sama papa gitu. Apa yang sudah papa lakukan itu tolong dipelajari sama Iqbal. Dan yang susah sih karena nitipin anak kan, aku bilang gitu. Karena ada Saki itu aku ngomong sama Iki pun juga sama. Aku ngomong ke Nadia, ngomong sama Iki sama. Karena hubungan dia sama Iki nggak akan bisa putus sama sekali, nggak bisa. Iya, pasti. Karena ada satu anak nih yang harus menghubungkan mereka berdua. Ini ada satu anak yang nggak boleh. Co-parenting ya? Ya, co-parentingnya karena apa? Anak ini nggak boleh kehilangan sosok ibu dan ayah kandung yang sebenarnya. Sebenarnya, betul. Yang kandung gitu. Tapi mereka punya ibu, nanti ibu sambung, punya ayah sambung. Tapi kalian harus lihat dulu nih, pasangan kalian tuh setulus apa mencintai anak. Karena kan sekarang ini banget ya, spesialin Diana lagi, spesialis si Nadia. Karena apa? Sakit tuh tinggal sama dia. Iya. Gitu. Nanti kalau umpamanya Iqbal kita nggak tahu marahnya kayak apa. Anak kecil kan ada nakalnya, ada nyebetinnya, ya kan? Apakah bisa Ya, menerima? apakah bisa menerima itu? Apakah ketika Sakti nakal dianya Benar. enggak pengertian gitu. Kadang aku bilang sama Nadia, pernah nggak sih mama bilang gini, dulu problemnya kita nih yang udah punya anak, punya pasangan. Dulu waktu papa marahin kakak, aku marah. Tapi papa marah sama aku. Dia bilang gini, lu jangan marah, gue mau ngedidik anak gue. Gitu loh. Itu kalimatnya yang justru menyentuh ya? Jadi aku menyentuh. Jadi kalau ke papa tuh dulu, kakak tuh masih endot umur berapa, masih suka ngompol gitu ya. Didudukin, kakak nggak boleh. Gue sakit hati dong. Sebagai ibu kandung ya kan. Iya. Dia tuh marah gitu. Marah tapi bukan main tangan ya, maksudnya ngomong tegas. Terus aku sakit hati. Aku nggak ngomong di depan kakak, aku ngomong aku tersinggung loh kamu kayak gitu. Lu nggak boleh gituin anak gue bilang gitu. Itu anak gue juga, kata dia gitu, bahasanya gitu. Gue pengen ngedidik dia, tapi begitu berjalannya waktu, oh iya ya bener ya, akhirnya kakak lepas empeng, kakak makan yang nggak diemut lagi, terus dia belajar sama bapaknya. Jadi keras untuk satu hal yang benar nggak apa-apa. Nadia juga harus lihat itu. Tapi maksudnya Nadia nanti one day kalau umpamanya kalian memang berjodoh ya lihat gitu kerasnya dia itu seperti apa. Terus kalau untuk kebaikan ya nggak apa-apa gitu. Nah kan kita bisa lihat juga lah orang tulus apa enggak tuh kan. Sebenarnya unconditional love-nya itu yang benar-benar yang harus kita mesti lihat. Jadi kesiapannya juga dibutuhkan kesiapan ekstra bagi seorang pria yang mendekati seorang wanita yang sudah punya anak ya. Iya, karena not only about Nadia. Gue tuh kalau pagi otaknya masih ini, not only about Nadia sama Iqbal, ya kan ada Saki loh. Betul. Yang harus dijaga. Oke, buat Nadia Musika yang pasti apapun kedepannya kita berharap yang terbaik ya. Sendiri dengan atau tanpa pasangan yang pasti bahagia bersama dengan Syaki ya. Tapi kalau ngomongin soal kebahagiaan kita juga bahagia nih karena kabarnya putra dari Mama Isdalia, Devano kan udah move on nih katanya. Tapi kemarin ini ada momen katanya Devano berpelukan sama Baila. Kita Biasa masih lihat kali. yang satu ini nih. Si Loren ribet banget. Rifano peluk. Geger, geger, geger. Sobat Ambiar, tahu kan? Setelah putus
dari Naura. Putra dari Is Dahlia, Devano, udah punya pacar baru bernama Baila. Kemarin ini sempat viral video saat Devano memeluk sang kekasih loh. Coba kita lihat yuk. Jika dirimu dilahirkan untuk diriku, jika dirimu menjadi baby, oh my god, you're so nice. Aduh, so sweet banget sih. Tapi kabarnya banyak sekali netizen yang mencibir aksi peluk-peluk itu loh. Mama Iis, kasih tanggapan dong di pagi-pagi ambiar. Geger. Ujus berisik banget loh. Iya. Ujus berisik. Gimana Tapi tuh, mencibirnya Ma? apa sih? Devano Ma, gimana Ma menanggapi Itu video barusan ketika ada action itu, ada mama, ada papa, ada kakak. depan mama juga. Oh ada. Lu Teis gimana ngeliatnya? Kalau kita tuh ya kita jangan lihatnya tergantung dari sudut mana. Sebagai orang tua yang apa ya, modern, Iya, iya. yang apa ya, yang lihat si Devano tuh emang penyayang banget. Anaknya. Lo kalau kenal baik gitu ya, mungkin kalau kenal baik sama Dewi pun dia pasti akan meluknya tuh kalau ketemu. Oh, love language-nya physical touch Sama gitu kita ya. juga bisa peluk-peluk, maksudnya kalau kan bro. Bro, tapi Kayak kita bro. ya tapi kalau sama Ki peluknya nggak gitu lah. nggak Ya, gitu. tapi memang love language-nya tuh dia physical tuh emang touch. gitu. Jadi kayak sahabat-sahabatnya aja. Benar. Even ada Baila sama sahabat-sahabat cewek loh. Dia tuh punya sahabat cewek banyak. Dan aku pikir kan gini, awalnya gitu, kayak sama Jiji aja aku bilang gini, "Dek, ini pacar kamu?" "Enggak, mah dia sahabat aku." Jadi bestian gitu. Punten sebentar. King, kenapa King? Ya paham kan kalau sampai begini bagaimana? Lu jangan nutupin, udah hidung lu panjang banget, nutupin muka, ya kan? Duduk sini Udah deh. hidung panjang banget gitu. Dia mah nggak boleh. Sini. Jangan ngambek dong sahabat aku. Jangan marah. Sahabat aku. Marah-marah ntar jahitan lepas setok aja. Kita mau kasih lihat ini ada komentar dari netizen ketika melihat momen Devano Nangis. Mama Izda menangis melihat ini. Bukannya mereka masih pada kecil ya, kok bisa gitu? Power couple. Meskipun diterjang badai tetap sabar. Devano nurun dari maknya, selalu sabar. Maaf, cuma komentar. Maaf cuma komentar, tapi terlalu bebas gak sih? Kalau menurut gue sih itu nggak ada. Itu habis. Cuma gimana komentar para netizen Ma? Ya, biarkan aja mereka. Makanya mama bilang, tergantung mandangnya dari sudut pandang yang mana gitu. Kalau mama ngelihatnya lebih baik mereka begitu di depan mama, Betul. berarti dia di depan sama di belakang mama akan melakukan hal yang sama. Tapi mama sebagai orang tua pasti ngasih apalah ya, Wejangan. bukan Ngasih wejangan petua-petua lah sih, lebih gitu ya. kepada ngasih pengertian ke mereka bahwa pacaran itu ada batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar. Iya. Jadi ya itu seperti yang mama bilang tadi, dia tuh kalau sama sahabat-sahabat ceweknya juga kayak sahabat-sahabatnya tuh kayak seneng gitu dipeluk Devano, Tapi karena yang barusan dipeluk kan pacarnya Ma, bukan sahabatnya Ma. iya, tapi maksudnya Devano tuh seperti itu, kayak ke mama aja tuh dia kalau lagi mau umpamanya datang ya mau pulang pamit, dia tuh gitu. Ya. Anaknya. Iya, Dia suka penyayang meluk gitu, ya. emang anaknya penyayang. Jadi tergantung dari sudut mana, tapi ketika dia melakukan itu ada mama, ada papa, ada kakak salsa, ada banyak orang juga gitu. Betul. Tapi mungkin kalau kita lagi pacaran makan ya, gue juga nggak tahu di momen ini kenapa. Mungkin ada denger lagu kali, ya kan? Iya. Lagu yang mereka senengin berdua kali, Ya, ya kan? kayak dulu aku waktu pacaran pas denger lagu Mandul 10. Tapi aku setuju ya, Aduh, maksudnya itu banget. semua tergantung sudut pandang masing-masing. Iya, Tapi kalau iya. ngomongin sudut pandang orang yang berpikiran negatif, apapun akan selalu menjadi negatif. Kita Betul. masuk artikel yang satu ini, Mama coba boleh tanggapi. Putus cinta dengan Naura Ayu, Devano Danendra dihujat warganet setelah pacari selebgram Baila Fauri. Warganet mah. Kalau warganet mah kan mereka tidak tahu dalemannya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Jadi aku selalu bilang sama hai anak-anak kecil, jangan merusak pertemanan Devano yang sedang terjalin baik dengan Naura, ya kan? Jangan juga merusak hubungan orang karena kalian nggak tahu. Mama nggak mau karena kalian hubungan baik mereka yang sudah terjalin begitu baiknya
Jadi ada rasa nggak enak gitu Iya, loh, ngerti nggak? Karena biar bagaimanapun aku selalu bilang sama Devano dulu waktu pacaran sama Nau ya, Dek, jaga nama baik mama sama papa. Harus bersikap yang baik sama Tante Nola sama Om Baldi. Karena mama kenal sama mereka, papa kenal sama mereka gitu. Jadi dia juga nggak mau menyakiti yang bagaimana. After mereka break up aja kan masih bikin series baru. Cuman karena fans-fansnya tuh kayak kok menyayangkan mereka putus gitu loh. Tapi ya udahlah. Namanya juga hubungan bocil ya. Gitu. Jadi tapi kalian jangan membuat menggiring opini sehingga hubungan Devano sama Nau yang udah sahabatan ini jadinya sahabatan jadi rusak gitu. Aku nggak mau. Tapi kan mama juga deket sama Nola ya, mamanya Naura. Terus hubungannya kalau sama Nola sendiri ada komunikasi nggak sih tentang komunikasi yang komentar ini itu segala macam? Komunikasi. Aku telepon Nola. Nol. Untungnya aku ketika anak-anak pacaran aku pernah bilang nih sama Nola, Nol, one day kalau anak-anak sampai putus, karena kan gue ngerasa anak kecil lah ya. Iya, betul. Pasti akan ada hal-hal yang bagaimana, karena masa iya anak sekecil udah mau berpikir kawin kan? Ya belum lah gitu kan. Kalau mereka sampai putus, kita nggak usah ikut-ikut sama kita. Lu jangan nggak enak sama gue nggak akan nggak enak sama lu. Iya. Karena itu hubungan anak-anak lah, udah biarin aja. Kita nggak mau ngerusak pertemanan kita. Betul. Aku bilang gitu. That's why ketika ada yang gonjang-ganjing fansnya ini, aku telepon Nola. Nol, inget nggak gue ngomong dulu? Jangan sampai ngerusak hubungan baik kita. Jangan sampai ngerusak hubungan baik Devano sama Nau. Jadi kita keep silent aja. Walaupun putus tapi tali silaturahmi tetap harus terjalin. berjalan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.